Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Taufik Hidayat. Ini UB 100 180 364 Ekonometrika kelas L Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik data multivariat. Uji asumsi klasik itu ada 5 jenis. Yang pertama uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan yang terakhir uji linier. Di sini ada data multivariat, pengaruh layanan, harga, promosi, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada platform Shopee. Data ini memiliki banyak data sebanyak 50, N-nya 50. Lalu kita copy paste data ini ke SPSS. Seperti ini, pertama kita buat template seperti ini, lalu kita copy paste di sini. Selanjutnya kita analyze, regression, linear. Lalu loyalitas pelanggan ini variabelnya sebagai independen, dan X1 hingga X5 kita taruh di independen. Setelah itu statistik, kita regression koefisiennya, kita klik estimate. Lalu ini model fit, deskriptif, dan collinearity diagnostik. Lalu residualnya Darwin-Watson. Kita continue, kita klik plot. Bagian Y ini dimasukkan dengan S-reset, masukkan ke Y. Lalu Z-spread, masukkan ke X. Lalu standardized residual plotnya, histogram, dan normal probability plot. Continue, lalu kita klik OK. Dan hasilnya seperti ini. Yang pertama, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini dapat dilihat dengan melihat tabel plot, di mana jika titik-titik mengikuti garis diagonal dari titik 0 dan tidak melebar jauh, maka data tersebut terdistribusi normal. Namun jika titik-titik melebar terlalu jauh, maka data tidak terdistribusi secara normal. Di sini kita lihat di plotnya, diagonal 0 sampai ke atas ini, titik-titiknya ini tidak melebar terlalu jauh, sehingga data terdistribusi secara normal. Lalu yang kedua, uji heteroskedastisitas. Tujuannya adalah untuk menguji apakah ada perbedaan antara satu residu dengan pengamatan lain. Cara menentukannya adalah jika titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y, serta tidak membentuk pola seperti zigzag, maka data tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Ini scatter plotnya, datanya sedikit menyebar, tapi tidak membentuk pola seperti zigzag. Maka ini juga dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Lalu yang ketiga, uji multikolinearitas. Fungsinya digunakan untuk mencari tahu apakah terjadi multikolinearitas pada variabel bebas atau tidak. Ada dua hal yang diuji di dalam ini, yaitu nilai tolerance dan VIF. Kita cari nilai tolerance dan VIF-nya. Ya, di sini toleransinya X1 atau promosi itu 0,585 dan VIF-nya 1,708. Apabila nilai toleransinya lebih dari 0,1 dan VIF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Di sini nilai toleransinya lebih dari 0,1 dan VIF-nya kurang dari 10, maka X1 ini tidak terjadi multikolinearitas. Yang kedua juga sama, X2-nya nilai toleransinya 0,797, di mana ini lebih dari 0,1 dan VIF-nya 1,25. Ini berarti kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian kepuasan pelanggan, nilai toleransinya 0,621
lebih dari 0,1 dan VIF-nya 1,611 kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, uji autokorelasi. Ini digunakan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya. Diuji menggunakan Darwin-Watson. Tidak terjadi autokorelasi jika nilai Darwin-Watson terletak antara DU sampai 4 min DU. Indikatornya seperti ini. Apabila D sama dengan 2, maka tidak terjadi autokorelasi sempurna. Apabila D terletak di antara 1,5 hingga 2,5, maka tidak terjadi autokorelasi. Apabila D antara 0 sampai 1,5, maka terjadi autokorelasi positif. Kemudian yang terakhir, apabila D terletak antara 2,5 sampai 4, maka terjadi autokorelasi negatif. Kita lihat Darwin-Watson-nya. Di sini nilainya 1,675. Berarti ini nilainya terletak di antara 1,5 hingga 2,5. Maka dapat disimpulkan data tersebut tidak terjadi autokorelasi. Lalu yang terakhir, uji linearitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Indikatornya, apabila F hitung kurang dari F tabel, maka data tersebut linear. Selain itu, bisa dilihat juga signifikannya. Apabila signifikan lebih dari 0,05, maka data tersebut linear. Pengecekannya menggunakan one way ANOVA. Cara meregresikan one way ANOVA adalah seperti ini. Kita analyze, compare means, one way ANOVA. Lalu loyalitas pelanggan ini sebagai variabel dependent, masukkan di sini. Lalu kita uji yang pertama mulai dari X1, kita masukkan ke faktor, lalu kontras, polinomial kita centang, continue, lalu kita klik OK. Setelah itu kita ganti dengan X2 dengan cara yang sama sampai dengan X5, kepuasan pelanggan. Setelah itu akan muncul output seperti ini, terletak di bagian bawah. Yang pertama, ANOVA X1 dengan variabel dependentnya loyalitas pelanggan. Di sini nilai F-nya sebesar, kita lihat F-nya dari deviation sini, nilai F-nya 1,393 dengan signifikan 0,206. Ini F hitungnya sebesar 1,393 dan signifikannya 0,206. Di sini saya sudah menghitung F tabelnya. F tabelnya menghasilkan nilai 2,41. 2,41 tabelnya. Di sini nilai F-nya X1 kurang dari 2,41 dan signifikannya lebih dari 0,206. Maka dapat dikatakan data tersebut linear. Data ini linear. Lalu yang kedua, nilai F-nya 1,919 dan signifikannya 0,055. Ini berarti datanya linear juga. Lalu yang ketiga, nilai F-nya 1,419 dan nilai signifikannya 0,198. Ini juga dapat dikatakan linear karena ini kurang dari 2,41 dan ini lebih dari 0,05. Lalu X4, nilai F-nya 1,919 dan signifikannya 0,055. Maka data ini linear. Dan yang terakhir X5, diketahui nilai X-nya, nilai F hitungnya 1,393 dan nilai signifikannya 0,206. Maka data ini juga linear. Ya, sekian penjelasan sedikit dari saya tentang uji asumsi klasik data multivariate. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.